Selamat pagi, siang, dan malam kami ucapkan kepada dokter dan teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Niputuni Tirada Asaria dengan 3 digit NIM terakhir 174 selaku moderator pada presentasi kali ini. Pada kesempatan ini, kami kelompok SGDB 7 akan membawakan materi dengan judul Neuroanatomy of Basal Ganglia. Kelompok kami beranggotakan 13 orang dengan nama lengkap dan NIM yang sudah tercantum pada slide berikut ini. Adapun beberapa pembahasan kami kali ini, yaitu yang pertama latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat penulisan, kemudian dilanjutkan dengan neuroanatomi dari basal ganglia, kemudian basal ganglia disorders, dan diakhiri dengan kesimpulan dan juga saran. Baik, untuk mengetahui lebih lanjut lagi mengenai apa itu basal ganglia yang menjadi topik kami, kita perlu ketahui dulu bahwa basal ganglia ada di dalam otak. Oleh karena itu kita perlu tahu apa itu otak dan apa itu fungsinya. Jadi otak itu memiliki berbagai fungsi, yaitu yang pertama, otak digunakan sebagai pusat sistem saraf di mana otak mengatur berbagai aktivitas tubuh. Selain itu, otak juga menghasilkan sinyal listrik dan kimia yang dapat mengandalkan otot, detak jantung, dan pernapasan juga. Otak juga digunakan sebagai pemrosesan informasi di mana otak dapat mengenali pola, merespons rangsangan, dan mengambil keputusan. Dan yang terakhir, otak juga digunakan sebagai gudang memori di mana otak dapat menyimpan memori jangka pendek dan jangka panjang untuk belajar dan perkembangan. Nah, salah satu bagian dari otak ya adalah basal ganglia, di mana basal ganglia itu terletak di otak besar atau cerebrum. Basal ganglia berfungsi sebagai filter atau gerbang gerakan, di mana basal ganglia itu menentukan gerakan mana yang dilakukan dan menghambat gerakan yang tidak diperlukan. Basal ganglia itu membuat gerakan teratur, halus, dan tepat sasaran. Jika terganggu, ada beberapa penyakit yang dapat dihasilkan gitu. Baik, apa sih yang bakal terjadi jika basal ganglia mengalami kerusakan? Secara detail akan dilanjutkan di bab-bab selanjutnya, namun izinkan saya memberikan overview-nya saja. Jadi, basal ganglia itu mengatur gerakan lewat jalur langsung dan tidak langsung. Jika jalur tidak langsung itu dominan atau lebih tinggi dari yang lain, gerakan lambat dan kaku itu dapat terjadi yang bisa disebut dengan Parkinson. Lalu ada jalur langsung yang lebih dominan, akhirnya menyebabkan gerakan berlebihan atau hemibalismus. Lalu kalau misalnya gangguan dopamin dari substansi nigra itu dapat menyebabkan ketidakseimbangan dan pengaruh emosi, kognisi, dan perilaku dapat menyebabkan yang namanya Huntington. Mungkin detailnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya di bab selanjutnya. Terima kasih. Adapun beberapa rumusan masalah yang kami susun, yang pertama bagaimana neuroanatomi pada struktur basal ganglia, dan yang kedua, apa saja gangguan pada basal ganglia serta mekanisme di baliknya. Baik, jadi saya akan membacakan mengenai tujuan dari penulisan tersebut. Yang pertama itu untuk mengetahui neuroanatomi dari struktur basal ganglia, dan yang kedua itu untuk mengetahui berbagai gangguan yang dapat terjadi pada basal ganglia dan mekanisme terjadinya penyakit tersebut. Jadi, manfaat dari student project ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran penting basal ganglia dalam sistem saraf pusat, mulai dari anatominya sampai perannya dalam pengaturan pergerakan. Selain itu, proyek ini juga membantu kita memahami bagaimana gangguan seperti Parkinson, Huntington, Tourette, dan hemibalismus yang bisa muncul dan memengaruhi kehidupan pasien. Dengan begitu, kita jadi lebih siap untuk belajar neurologi secara lebih mendalam dan mungkin juga bisa menjadikannya dasar untuk penelitian atau studi lanjutan tentang gangguan pada basal ganglia. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Gusti Ngurah Trisna Septiana Putra dengan NIM 250251176. Di sini saya akan membawakan materi tentang anatomi dari basal ganglia. Nah, basal ganglia itu sendiri merupakan kumpulan saraf yang berada di bawah korteks otak yang berperan penting dalam regulasi gerakan, fungsi kognitif, dan sistem reward. Komponen utama dari basal ganglia itu sendiri adalah striatum yang mengontrol fungsi motorik, penghargaan, dan eksekutif. Kemudian ada globus pallidus yang terbagi menjadi pars eksternal dan pars internal yang berfungsi untuk mengendalikan gerakan sadar serta propriosepsi. Kemudian ada nukleus subthalamikus yang berfungsi untuk memodulasi dan menghentikan gerakan. Dan kemudian ada substansia nigra yang terbagi menjadi pars compacta dan pars reticulata yang memproduksi dopamin untuk regulasi motorik, kognitif, dan reward. Jalur dari basal ganglia itu sendiri ada jalur langsung yang memfasilitasi dan menginisiasi gerakan.
Kemudian ada jalur tidak langsung yang menghambat atau menghentikan gerakan, dan terakhir ada jalur hiperlangsung yang mengontrol penghambatan dasar gerakan. Nah, kemudian ada berbagai sirkuit dari basal ganglia itu sendiri, seperti motor sirkuit atau motor loop yang mengontrol gerakan tubuh, asosiatif untuk fungsi kognitif dan eksekutif, okulomotor untuk fungsi kontrol pergerakan mata, dan limbik yang untuk fungsi emosi, motivasi, dan sistem reward. Jadi basal ganglia bukan hanya pusat kontrol motorik, tapi juga terlibat dalam fungsi kognitif, emosional, dan motivasional dengan berbagai struktur-strukturnya. Kemudian kita akan membahas mengenai basal ganglia disorder. Di mana basal ganglia disorder itu sendiri merupakan gangguan yang terjadi pada basal ganglia akibat disfungsi atau kerusakan pada struktur dari basal ganglia. Penyakit yang bisa ditimbulkan dari gangguan basal ganglia antara lain Parkinson, Tourette syndrome, hemibalismus, dan Huntington. Kemudian ada 5 faktor yang mendasari dari gangguan ini. Yang pertama adalah neurotransmitter. Misalnya dopamin, dia itu menjadi faktor yang sangat krusial karena dia mengatur keseimbangan antara jalur langsung dan tidak langsung. Sehingga ketidakseimbangan dopamin menyebabkan ketidakseimbangan kontrol gerak tubuh juga. Kemudian faktor yang kedua yakni degenerasi neuron, yakni pada penyakit Parkinson, neuron dopaminergic di substansi nigra dapat mengalami defisiensi jumlahnya, sehingga dapat menyebabkan beberapa hal seperti gerakan melambat atau bradykinesia, kekakuan, dan tremor. Kemudian terdapat faktor seperti genetik, yaitu mutasi ekspansi pada trinukleotida CAG dalam gen Huntington, di mana dia juga berperan besar pada Huntington disease tersebut. Kemudian ada gangguan seperti inhibisi striatal yang tampak pada Tourette syndrome. Gangguan ini dapat berakibat pada terganggunya kemampuan kontrol dari tubuh itu sendiri. Kemudian ada faktor lain yakni kerusakan vaskular, di mana kerusakan ini terjadi pada penyakit hemibalismus melalui lesi jalur tidak langsung, sehingga ini dapat menyebabkan penghambatan dan sistem motorik tubuh. Untuk penjelasan lebih jelasnya akan dibahas ke dalam subbab yang lebih lanjut lagi. Baik, saya akan melanjutkan dengan penjelasan terkait dengan Tourette syndrome. Sebelumnya, Tourette syndrome merupakan gangguan neurodevelopmental kronis yang ditandai dengan adanya motor text dan juga phonic text. Untuk prevalensinya sendiri, untuk sumber pertama, di tahun 2024 di USA ada sekitar 0,3% sampai 0,9% siswa sekolah sekitar 4-18 tahun yang mengidap penyakit Tourette syndrome, lalu ada sekitar 0,02% sampai 0,08 orang dewasa yang mengidap penyakit Tourette syndrome. Lalu di sumber kedua ada di tahun 2016 sampai 2022 di United States, dari total 278.472 anak dan remaja di usia 0 sampai 17 tahun, ada 754 anak yang mengidap penyakit Tourette syndrome. Dan dari total tersebut, prevalensi keseluruhan ada 0,23% anak di umur 6 sampai 17 tahun yang mengidap penyakit Tourette syndrome ini. Dan dari kedua sumber yang kami dapatkan, keduanya menyebutkan bahwa prevalensi dari Tourette syndrome ini sendiri lebih banyak terjadi pada laki-laki dibandingkan pada perempuan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait dengan penyebab dari Tourette syndrome itu sendiri. Sebelumnya, pada penyakit Tourette syndrome ini belum diketahui secara pasti apa sih yang menjadi penyebab dari penyakit Tourette syndrome ini. Tetapi ada beberapa dugaan yang menjadi penyebab dari penyakit ini. Yang pertama ada inhibitory dysfunction, di mana ada disfungsi atau masalah pada inhibitory yang ada di sensori motor corticobasal ganglia network. Selanjutnya ada kelainan morfologi dan bentuk dan ukuran dari basal ganglia itu sendiri. Dan ini menyebabkan adanya penurunan interneuron GABAergic dan cholinergic pada striatum. Selanjutnya yang terakhir ada pelepasan dopamin abnormal, di mana pelepasan dopamin abnormal ini dapat meningkatkan atau memperkuat gejala tics yang ada pada penyakit sindrom itu sendiri. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai Parkinson syndrome. Penyakit Parkinson adalah gangguan neurodegeneratif yang biasanya muncul di usia lanjut dan bersifat progresif. Gejala utamanya meliputi bradykinesia atau gerak lambat, tremor, kaku otot, gangguan tidur, perubahan suasana hati, serta gangguan perilaku saat tidur REM.
Secara global, Parkinson merupakan penyakit neurodegeneratif tersering kedua setelah Alzheimer. Di Eropa, prevalensinya sekitar 108 sampai 257 per 100 ribu orang. Sementara di Asia, sekitar 51 sampai 176 per 100 ribu orang. Penyebab utamanya adalah degenerasi neuron dopaminergic di substansia nigra yang menimbulkan kekurangan dopamin di otak. Hal ini bisa dipicu oleh penumpukan protein alpha-sinuklein. Faktor genetik seperti mutasi gen PARK1 juga mempengaruhi serta faktor lingkungan. Penurunan dopamin menyebabkan ketidakseimbangan aktivitas jalur basal ganglia. Ada dua jalur utama yang terlibat dalam hal ini, yaitu D1 dan D2. Secara singkat, Parkinson terjadi karena berkurangnya dopamin yang mengganggu kontrol gerak tubuh dengan gejala khas berupa tremor dan lain sebagainya. Baik, perkenalkan nama saya Mahesa Narwibawa. Saya akan melanjutkan di bagian Huntington disease. Jadi, Huntington disease itu adalah gangguan neurodegeneratif progresif yang diturunkan secara autosomal dominan. Ditandai oleh hilangnya neuron GABAergic di striatum. Prevalensinya pada tahun 2019 sampai 2022 di Eropa terdapat 5 case per 100.000 orang dan di Asia terdapat rata-rata kurang dari 1 case per 100.000 orang. Gejalanya ada korea, gangguan koordinasi dan keseimbangan, penurunan fungsi kognitif, emosi yang tidak stabil, dan kesulitan bicara dan menelan. Baik, kita lanjut ke mekanisme kunci dari Huntington disease, dimulai dari mutasi gen Huntingtin, di mana terjadinya ekspansi berlebih sitosin adenin dan guanin pada gen Huntington di kromosom 4, sehingga menghasilkan protein Huntingtin yang abnormal. Next, akan terjadi akumulasi protein abnormal, di mana protein Huntington yang toksik menumpuk di neuron striatum dan menimbulkan stres oksidatif serta disfungsi mitokondria. Nah, itu akan menyebabkan degenerasi neuron GABAergic striatum, di mana kematian neuron penghambat seperti GABA pada caudatus dan putamen akan mengganggu jalur indirect dari basal ganglia. Itu akan berakibat pada aktivasi berlebih globus pallidus externus dan thalamus, di mana penurunan sinyal inhibisi menyebabkan globus pallidus externus dan thalamus menjadi hiperaktif, sehingga korteks motorik terlalu dirangsang. Nah, itu akan menyebabkan korteks motorik yang hiperaktif. Jadi hiperaktivitas korteks motorik memicu gerakan tidak terkendali atau korea, disertai dengan gangguan kognitif dan emosional progresif. Perkenalkan, nama saya Ferditan dengan NIM 25025111154. Hemibalismus merupakan involuntary hypermovement disorder yang ditunjukkan oleh high amplitude movements dengan jeda tertentu, tiba-tiba, dan kasar. Hemibalismus disebabkan oleh disfungsi atau kerusakan pada central nervous system atau CNS di sisi kontralateral. Prevalensi global dari hemibalismus sulit untuk ditentukan dan mayoritas tidak diketahui. Namun, diperkirakan sekitar 1 hingga 2 per 1 juta, sehingga masuk ke dalam kategori komplikasi yang langka. Pada penelitian yang melibatkan 2.500 pasien, 29 pasien terdampak gangguan gerak pasca stroke, dan 11 diantaranya mengalami hemikorea hemibalisme. Hemibalismus terjadi akibat adanya kerusakan pada struktur-struktur tertentu di dalam basal ganglia yang merupakan bagian dari sirkuit kontrol motorik penghambat otak. Masalah utamanya adalah kegagalan pada proses inhibisi yang mengakibatkan gerakan berlebihan dan tidak terkendali atau involunter. Mekanisme kunci dari hemibalismus melibatkan penurunan sinyal dari globus pallidus internus atau GPI yang merupakan sebuah pusat penghambat utama. Ketika GPI tidak aktif, ia akan gagal menekan talamus secara memadai. Kegagalan dalam menekan talamus ini akan mengakibatkan pelepasan hambatan yang mengakibatkan kegiatan talamus menjadi hiperaktif sehingga merangsang korteks motorik. Korteks motorik kemudian mengirimkan perintah yang kacau melalui traktus kortikospinal dan kortikobulbar, sehingga menghasilkan gerakan melempar yang kasar dan khas pada sisi tubuh yang berlawanan dengan lesi otak. Untuk memahami sepenuhnya mekanisme dari hemibalismus, kita harus mengerti keseimbangan dari jalur langsung dan tidak langsung.
Jalur langsung berfungsi untuk mempromosikan gerakan yang diinginkan. Jalur ini dimulai dengan sinyal eksitatori dari korteks ke striatum. Striatum yang teraktivasi kemudian mengirim sinyal inhibitori ke GPI. Penghambatan terhadap GPI ini akan melepas rem pada talamus, yang disebut juga sebagai disinhibisi, sehingga memungkinkan talamus untuk mengirim sinyal eksitatorik yang kuat ke korteks motorik yang pada akhirnya memulai gerakan. Sebaliknya, jalur tidak langsung berfungsi untuk menekan gerakan yang tidak diinginkan. Jalur ini juga dimulai dengan sinyal kortikal ke striatum, tetapi hal ini mengakibatkan penghambatan terhadap globus pallidus externus atau GPI. Hal ini pada gilirannya melepaskan hambatan pada nukleus subthalamikus atau STN yang memungkinkannya untuk sangat merangsang GPI. GPI yang hiperaktif kemudian menekan talamus dengan kuat, mencegahnya untuk mengaktifkan korteks motorik dan dengan demikian menekan gerakan. Jadi, sekarang saya akan menyampaikan kesimpulan dari student project yang kelompok kami sudah buat. Jadi, basal ganglia merupakan kumpulan saraf subkortikal yang berada di dalam hemisfer cerebral dan mesencephalon. Struktur yang termasuk ke dalam basal ganglia antara lain substantia nigra, nukleus subthalamicus, globus pallidus, serta striatum. Struktur-struktur tersebut memungkinkan basal ganglia berfungsi sebagai regulator gerakan yang dimodulasi oleh dopamin. Basal ganglia memiliki fungsi dalam aspek motorik, sirkuit kognitif, emosional, okulomotor, dan limbik. Hal ini mengakibatkan peran basal ganglia dalam proses belajar, motivasi, reward, hingga regulasi perilaku. Baik, sebelumnya saya Agatha Marvella dengan digit NIM terakhir 172, izin melanjutkan. Jadi, gangguan pada basal ganglia dapat menyebabkan beberapa penyakit, contohnya Parkinson, Huntington disease, Tourette syndrome, dan hemibalismus. Penyakit-penyakit tersebut secara umum disebabkan oleh disfungsi neurotransmitter, degenerasi neuron, faktor genetik, kelainan struktur atau mikrosirkuit, maupun kerusakan vaskular. Penyakit-penyakit tersebut dapat mengganggu kegiatan motorik, kognitif, emosi, serta perilaku penderita. Hal-hal tersebut disebabkan oleh hubungan basal ganglia dengan korteks prefrontal dan sistem limbik. Baik, perkenalkan nama saya Kenneth Leonardo Taswin dengan 3 digit NIM terakhir 162. Hari ini saya diberikan kesempatan untuk menjelaskan saran untuk masalah-masalah basal ganglia. Yang pertama adalah dilaksanakannya penelitian lebih lanjut mengenai cara atau metode baru untuk meningkatkan efektivitas diagnosis melalui teknik yang baru sehingga penyakit basal ganglia bisa ditemukan dengan lebih cepat, terutama di usia anak sekolah. Yang kedua dan paling terakhir adalah dilaksanakannya program isi riset lebih lanjut mengenai metode dan teknik untuk melakukan penanganan dan penyembuhan yang lebih efektif. Penanganan ini bisa digunakan untuk menangani pasien dengan masalah basal ganglia dengan lebih baik dan lebih efektif. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya dan sampai jumpa.